Om Swastiastu semuanya, salam sejahtera, semoga semua berbahagia. Saya Nyoman Wijaya, lahir di Denpasar 64 tahun yang lalu, 10 Maret 1958. Pendidikan saya dimulai dari TK di Denpasar, SD juga di Denpasar, SMP di Denpasar, SMA juga di Denpasar, dan sempat saya mengenyam pendidikan di Universitas Udayana, namun akhirnya selesai studi saya di Universitas Gadjah Mada, S1, S2 juga di Universitas Gadjah Mada, S3 juga di Universitas Gadjah Mada. Saya dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Saya membuat orasi ilmiah yang saya beri judul Sejarah Perusahaan dalam Kajian Biografi Bordosian dengan subjudul Keterpinggiran Orang Bali di Sektor Informal. Alasan saya memilih judul ini karena saya tertantang oleh suatu anggapan dari sejumlah orang yang menyatakan bahwa ilmu sejarah itu apa sih, apa yang bisa dikerjakan oleh ilmu sejarah untuk kepentingan masa kini. Ilmu sejarah kan hanya studi masa lampau. Ya sudahlah, urusi saja masa lampau dan biarkan ilmu-ilmu lain yang berpikir tentang masa kini. Saya tertantang. Nah, karena itu saya mencoba menjawab, memberikan semacam pendekatan sejarah masa kini. Bagaimana sejarawan bisa mengkaji suatu persoalan masa kini? Karena itu saya mengambil sejarah perusahaan, ya, yang saya artikan amat sangat sederhana sebagai sejarah dari habitus orang-orang pengusaha, ya, terus yang kemudian dikaji dengan biografi Bordosian, yakni biografi yang menggunakan kerangka berpikir Pierre Bourdieu. Nah, lalu mengapa ada subjudulnya seperti itu? Karena pada kenyataannya fenomena masa kini menunjukkan ya orang-orang Bali, ya walaupun tidak semuanya, boleh dikatakan relatif terpinggir ya di sektor informal dibandingkan dengan orang-orang pendatang. Jadi ada alasan apa? Ada alasan apa mengapa itu bisa terjadi? Dan mereka ternyata dalam pengamatan saya lebih nyaman, lebih nikmat bekerja di sektor industri kreatif. Ada apa ini? Apakah ini benar-benar fenomena masa kini ataukah bisa dikejar kelanjutannya di masa lampau? Nah, saya banyak sekali akhirnya menemukan ada kesamaan antara fenomena masa kini dengan masa lampau. Di masa lampau, di abad 19 juga seperti itu. Orang-orang Bali, terutama di sektor pelayaran dan perdagangan, dipinggirkan pula atau terpinggirkan pula oleh para pendatang. Dan mereka betul-betul juga merasa nyaman di rumah. Ada apa ini? Apakah peristiwa masa lampau itu nyambung ke masa kini? Nah, saya tidak sepenuhnya secara metodologi percaya seperti itu. Maka diperlukanlah penelitian masa kini. Apa yang bisa kita ketemukan? Ternyata sebab-sebab masa lampau itu tidak bisa dipakai untuk mencari sebab-sebab fenomena masa kini. Nah, disitulah sejarawan harus aktif mencari apa yang bisa disebut sebagai habitus. Habitus kalau diartikan secara sederhana berarti cara seseorang berpikir, berkata dan berbuat ya, atau bisa juga secara individu dan bisa pula secara kolektif. Itulah yang mesti harus dipelajari oleh siapapun yang menekuni sejarah Bordosian. Itu mesti dipelajari. Ternyata bagaimana cara menelitinya? Nah, itulah ada satu rumus yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu yang berbunyi seperti berikut. Jadi
habitus dipersilangkan dengan modal kurung buka kurung tutup, ditempatkan atau plus ranah sama dengan praktek. Artinya gini, berhasil atau tidaknya seseorang di sektor apapun yang ditempuhnya sangat tergantung dari apakah habitus yang mereka miliki itu ketika dipersilangkan dengan modal atau potensi sumber daya yang dimiliki itu, hasil persilangan itu ketika ditempatkan di ranah lapangan pekerjaan yang dipilihnya akan cocok tidak. Nah, disitulah artinya kita harus mempelajari habitus. Nah, saya tidak akan melakukan penelitian detail di sini, menyajikan hasil penelitian detail. Saya hanya menawarkan cara-cara bagaimana sih seharusnya seseorang meneliti habitus. Saya akan mengajak siapapun yang tertarik untuk mempelajari sejarah perusahaan apapun nanti di kantor, di ASN atau di swasta, itu mesti mempelajari habitus. Habitus itu terbentuk dari apa? Nah, pertama-tama ada dua habitus primer dan habitus sekunder. Habitus primer itu terbentuk di rumah, di lingkungan kecil, di lingkungan rumah, sampai kita berusia sekitar 7 tahun. Setelah itu habitus sekunder ketika sudah berinteraksi di luar. Nah, itulah yang pada dasarnya membentuk cara kita berpikir, berkata, dan bertindak. Nah, kalau misalnya ketika di usia kecil, anak-anak sampai 7 tahun, yang mempengaruhi kita itu adalah pola pengasuhan, ya, pola bermain, dan pendidikan dalam arti luas. Itu yang kalau misalnya pada saat kecil orang-orang sudah dilatih untuk membaca, berdiskusi, bercerita, dan artinya ulang tahunnya diberikan hadiah buku oleh orang tuanya, pada akhirnya dia akan memiliki modal budaya, kemampuan berbicara, kemampuan menulis. Ketika orang anda dilatih untuk menghemat, berdisiplin dengan keuangan, maka dia akan lebih kaya modal ekonominya. Ketika orang diajarkan untuk kemudian bersosialisasi, yang sana dia akan luas sekali bergaul setelah nada. Tapi itu tidak bisa berjalan mulus kecuali memang dilanjutkan ketika di habitus sekunder. Nah, sekarang bagaimana dia? Apakah dia berani merantau atau tidak? Apakah di sekolahnya bagus atau tidak? Rajin atau tidak? Nah, semuanya gitu. Orang yang pintar di waktu kecil tidak mungkin pintar pula di masa SMA atau kuliah. Karena ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi habitus sekundernya. Nah, disitulah teori-teori itu bisa diterapkan untuk mengkaji sejarah perusahaan, terutama ekonomi kreatif. Apakah Indonesia akan menghasilkan ekonomi kreatif? Orang-orang yang kreatif, itulah barangkali manfaat yang akan kita lihat dari studi ini. Jika memang studi ini dilakukan dengan serius, melibatkan begitu banyak mahasiswa, bukan saja di perkuliahan ilmu sejarah, tetapi juga di bidang-bidang ilmu lain, misalnya antropologi perkotaan, sosiologi, manajemen, ekonomi bisnis, dan sebagainya, diajarkan cara-cara meneliti seperti ini, maka manfaat yang akan kita rasakan untuk studi ini adalah sangat luar biasa. Akan tercipta semacam roadmap penelitian yang bisa digunakan oleh siapapun, pemerintah terutama departemen yang terkait, untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan bangsa ini terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi manfaatnya juga kita di Universitas Udayana bisa barangkali menyumbangkan suatu pemikiran yang ideal bagaimana semestinya memberdayakan masyarakat melalui ekonomi kreatif dengan semacam menyelenggarakan pesta ekonomi kreatif. Nah, saya tentu kalau ditanyakan terkait dengan apa sih komitmen saya setelah tamat, nah tentu setelah pengukuhan ini sebagai guru besar tetap, tentu saya sebagai penulis biografi
yang sudah lama sekali berjalan dan pernah pula sebagai penulis esai di Surat Kabar, tentu akan mengawinkan itu dengan melakukan penelitian lebih jauh mengenai ekonomi kreatif dengan menggunakan pendekatan biografi Baudrusian. Tentu pula secara internal saya punya waktu untuk paling tidak mengajak teman-teman yang belum menyelesaikan pendidikan S3 atau yang akan mencari memasuk ke gelar atau jenjang menuju ke guru besar, akan saya juga ikut bersumbangsih di situ. Nah, tentu juga akan mendorong prodi untuk atau fakultas barangkali untuk maju ke strata yang lebih tinggi di bidang pendidikan, dan tentu juga ada harapan-harapan saya untuk bisa mendirikan semacam prodi S1 memperjuangkan di bidang culture studies, karena bidang ilmu saya seperti ini bisa tercapai karena melalui ilmu culture studies. Akhirnya demikian yang saya sampaikan, dan terima kasih kepada semua orang yang sudah berjasa menjadikan saya seperti ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.